Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita tentunya bisa diberkati kesehatan, keselamatan, semangat, motivasi untuk tetap belajar, dan tidak lupa kita terus berdoa agar limpahan karunia kebahagiaan ini tetap Allah tetapkan dalam diri kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bahasan atau tema tentang komunikasi efektif. Seperti kita ketahui bahwa manusia secara umum dan secara khusus tentunya butuh media untuk menyampaikan message atau keinginannya kepada sesamanya atau orang lain di luar dirinya, baik itu verbal ataupun non verbal. Tapi banyak di antara kita salah menangkap atau salah mempersepsikan apa yang disampaikan oleh orang lain, atau bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu pesan atau message atau keinginan tertentu, baik itu pada orang lain, pada teman, pada saudara, pada orang tua, bahkan sering terjadi miskomunikasi sehingga menjadi pertengkaran atau misalnya menjadi kesalahpahaman yang terus meruncing dan meluas. Ternyata memang dasar dari atau akar dari masalahnya adalah tidak efektifnya komunikasi. Nah, yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah kita akan mengulas tentang komunikasi efektif. Bagaimana sih komunikasi efektif itu berjalan, dan kita tahu bahwa komunikasi yang kita sampaikan itu efektif. Jadi salah satu ciri bahwa komunikasi itu efektif adalah message atau pesan atau maksud yang kita sampaikan pada orang itu diterima dengan baik dan direspon sesuai dengan keinginannya. Dan kalaupun responnya berbeda dari apa yang kita harapkan, kita paham kenapa responnya berbeda, gitu kan. Jadi coba kita analisis dari awal dulu bahwa kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Jadi dalam konteks kita di kelas atau misalnya di ruang rapat atau dengan saudara kita komunikasi, ngobrol, ataupun bahkan dengan orang tua, disebut komunikasi adalah adanya pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, komunikasi efektif itu dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain. Jadi kita menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain di luar diri kita dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide atau pertukaran tersebut. Jadi ada diskusi. Jadi lebih jauh biasanya komunikasi efektif itu adalah melahirkan sebuah diskusi yang baik, yang membangun, yang saling menguntungkan, yang saling memahamkan, sehingga tercapai sebuah tujuan yang diharapkan. Elemen-elemen komunikasi ini adalah, pertama adalah komunikator atau orang yang menyampaikan komunikasi atau pesan. Dalam hal ini misalnya saya, pada teman-teman semua di sini yang menonton video ini, saya bisa dikatakan saya adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua adalah pesan itu sendiri atau materinya. Apa sih yang ingin disampaikan, konteks materinya gitu kan, atau idenya atau informasinya, apa yang ingin disampaikan. Kemudian media atau sarana komunikasi, dalam hal ini misalnya lewat media online seperti ini, di lewat postingan IG gitu kan. Ini menjadi media untuk menyampaikan ide atau gagasan. Yang keempat adalah komunikan atau orang yang menerima message-nya atau pesannya atau audiensnya. Dalam hal ini teman-teman yang mendengar, yang memperhatikan, yang mendengarkan, yang coba memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kelima adalah umpan balik atau respon dari yang saya sampaikan. Bisa dalam bentuk perubahan perilaku, perubahan pemahaman, penambahan pengetahuan, dan yang paling sederhana adalah ketika misalnya teman-teman semua di sini membuat sebuah resume atau
kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Itu menandakan message-nya sampai atau tidak gitu kan. Kalau misalnya resumenya melenceng dari apa yang saya sampaikan, maka dikatakan komunikasi tidak nyampe atau tidak efektif. Bisa karena saya sebagai komunikatornya menyampaikannya kurang jelas, pesannya kurang jelas tadi, kemudian medianya mungkin ada gangguan sinyal atau apa, kemudian juga yang lebih jauhnya misalnya teman-temannya kurang memperhatikan gitu kan, sehingga umpan baliknya tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian fungsi komunikasi sendiri adalah pertama membangun konsep diri. Jadi fungsi dari kita berkomunikasi adalah membangun konsep diri. Jadi biasanya orang melihat dari ketika dia menyampaikan sebuah ide, ketika menyampaikan sebuah gagasan. Bisa kita lihat misalnya dalam beberapa statement para tokoh misalnya, bukan tentang apa yang disampaikannya, tapi tentang siapa yang menyampaikannya. Ada beberapa statement seperti itu. Jadi memang penting untuk kita menyampaikannya dengan jelas, dengan percaya diri, dengan high performa atau full performa, sehingga orang yang menerima message itu sendiri menjadi lebih cenderung adaptif, kemudian responsif, kemudian juga paham terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, fungsi komunikasi itu adalah eksistensi diri. Biasanya memang orang-orang yang pandai bicara, pandai orator itu biasanya memang punya kecenderungan lebih dominan di antara teman-teman yang lain. Kita lihat misalnya bagaimana seorang orator ulung seperti tokoh nasional pahlawan, salah satu pahlawan nasional Indonesia, tokoh kemerdekaan, itu Bapak Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, bagaimana ketika dia menyampaikan sebuah ide, menyampaikan semua gagasan, maka eksistensi dirinya sangat dikenal. Bahkan ada beberapa yang bilang bahwa jika Soekarno tidak lahir saat itu, maka mungkin Indonesia belum merdeka, karena memang beliau luar biasa orator ulung, tanpa tentunya mengesampingkan tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kelangsungan hidup, life continuity. Kenapa? Memang orang yang hidup pasti butuh berkomunikasi, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan keinginan gitu kan. Misalnya gini, kita ingin makan aja kan, kita pasti bilang ingin makan, mungkin dengan cara verbal, non verbal, bahasa isyarat, mungkin tidak selalu misalnya harus dikatakan gitu kan. Itu fungsi komunikasi. Yang keempat adalah memperoleh kebahagiaan. Biasanya orang-orang yang punya ide, punya gagasan, kalau tidak disampaikan maka itu hanya menjadi impian dan menjadi tidak akan menjadi apa-apa. Ketika misalnya dia menyampaikan sesuatu, itu akan menjadi sebuah kepercayaan diri. Dalam hal konteks agak kurang negatif saja, misalnya kita punya masalah, kita punya kendala, kalau kita diamkan itu bisa menjadi depresi, menjadi pendiam, menjadi menarik diri gitu kan. Bahkan dalam beberapa kasus bisa jadi bunuh diri misalnya, atau lari pada obat-obatan terlarang. Tapi ketika misalnya dia coba mengaktualisasikan dirinya dengan cerita, dengan ngobrol dengan orang yang dipercayanya, biasanya itu akan mengurangi bebannya. Bahkan dalam beberapa penelitian gitu kan, bahwa orang yang punya masalah, orang yang punya beban hidup, tekanan hidup, ketika dia curhat, menyampaikan keluhannya, maka itu akan mengurangi sekitar hampir 30% bebannya, akan lebih lega. Biasanya kalau kita lagi ada masalah curhat, akan lebih lega ketika menyampaikannya. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari tekanan dan ketegangan. Biasanya memang kalau kita menyampaikan sesuatu, lagi tegang nih, lagi stres nih, orang yang kita ajak ngobrol biasanya akan merespon, udah tenang. Jadi memang butuh orang yang selalu menenangkan dan mengingatkan, sparring partner, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang akan selalu butuh yang namanya komunikasi. Selanjutnya, 5 sasaran pokok dalam komunikasi. 1, membuat pendengar mendengarkan. Jadi ketika kita misalnya menyampaikan message atau ide dan audiensnya tidak mendengarkan, maka dikatakan komunikasi itu tidak efektif.
Jadi komunikasi yang efektif itu adalah ketika kita menyampaikan sebuah ide atau gagasan, ketika kita bicara di depan, maka audiens akan mendengarkan. Nah, lebih jauh lagi, seperti saya bahas di awal, kita perlu memahami bahasa tubuh, kita perlu memahami grooming penampilan, perlu memahami teknik kepemimpinan, bagaimana kita misalnya membawa komunikasi kita lebih menarik, mungkin ada joke-nya atau ada apanya, sehingga audiens akan lebih tertarik dan sangat antusias ketika mendengarkan materi. Karena orang yang merasa tidak membutuhkan informasi itu biasanya lebih cenderung cuek. Jadi di sini kita harus bisa membuat message kita itu penting dan dibutuhkan oleh audiens. Yang kedua, sasaran pokok dalam proses komunikasi itu adalah membuat pendengar memahami dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Caranya gimana sih? Ya kita bisa buat komunikasi dua arah, misalnya saling ya menanyakan apa yang kita sudah sampaikan. Misalnya kita menanyakan beberapa langkah, kemudian ditanya ulang untuk repetition, mengingatkan kembali. Misalnya tadi fungsi komunikasi ada berapa yang sudah saya sampaikan. Coba membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Kalau dia mampu menjelaskannya, menjabarkannya, maka dia memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi efektif ini mempunyai sasaran pokok membuat pendengar menyetujui apa yang kita sampaikan. Maka nggak bisa kita ketika menyampaikan sesuatu itu tanpa research, tanpa sebuah kajian, tanpa sebuah penelaan yang baik dan mendalam, sehingga nggak bisa kita asal ngomong jadi omdo gitu kan, tong kosong nyaring bunyinya katanya kan, dalam beberapa pepatah misalnya. Nah itu tadi, banyak orang yang hanya ngomong saja, dia tidak tahu dan tidak paham esensi dari omongannya. Jadi sehingga kita dalam catatan di sini, sasaran pokok dalam proses komunikasi ini untuk langkah ketiga ini, bagaimana sih supaya audiens ini, lawan bicara kita, setuju dengan apa yang kita sampaikan. Yaitu kita harus menyampaikan fakta-fakta, menyampaikan contoh-contoh hasil penelitian gitu kan. Dan terutama juga performa kita ketika menyampaikan sebuah ide, kita harus sangat percaya diri. Tidak ada keraguan. Sehingga nanti audiens pun akan dengan santai atau dengan suka hati akan menerima dan akan menyetujui ide-ide yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, ada komunikasi efektif ini mempunyai sasaran pokok membuat audiens atau pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan yang kita maksud. Ya kita ambil contoh, kita buat simulasi di kelas atau membuat case study gitu, studi kasus, kemudian atau kita membuat penugasan yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan misalnya, dan ketika sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan apa petunjuk-petunjuk yang disampaikannya dari komunikasi yang kita maksud, komunikasi yang kita sampaikan, maka dikatakan komunikasi itu berjalan dengan baik. Jadi sasaran pokok dari komunikasi efektif ini adalah satu tadi, membuat pendengar mendengarkan, kedua pendengar memahami, ketiga pendengar menyetujui, keempat pendengar mengambil tindakan, dan kelima atau yang terakhir dari sasaran pokok dalam proses komunikasi efektif ini adalah memperoleh umpan balik yang sesuai dengan tujuan dari komunikasi itu, gitu kan. Ambil contoh misalnya, kita minta ke teman, aku lapar nih, pingin beli bubur ayam yang di Saparua misalnya. Teman akan langsung, oh iya siap gitu kan. Kemudian dia pergi ke Saparua beli bubur gitu kan, kemudian dan balik lagi ternyata sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau ketika misalnya dia datang ke Saparua, ternyata beli buburnya bukan buburnya pakai pedas lada gitu kan, seperti itu, maka ada miskomunikasinya di situ tadi, tidak terkonfirmasi apakah pakai
ini pedas atau enggak gitu kan. Kemudian selanjutnya 5 kualitas umum efektivitas dalam sebuah komunikasi. Kualitas komunikasi terbuka, kita harus ketika kita membangun sebuah komunikasi harus ada keterbukaan. Karena ketika kita tidak membangun keterbukaan, maka jangan harap komunikasi itu akan tercapai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita curhatnya setengah-setengah nih, pasti responnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kita memutuskan untuk curhat, untuk cerita, gitu kan, untuk diskusi, maka kita harus menguasai topik itu dan mengeluarkan semua unek-unek kita, sehingga respon dari audiens atau lawan bicara kita akan clear 100%, memahami informasinya dan meresponnya dengan tepat. Keterbukaan. Kemudian yang kelima adalah supportiveness atau saling mendukung. Ketika komunikasi saling menjatuhkan, sekarang nih banyak ya saling membuli, itu bukan komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu saling mendukung, saling mendengar, ya, istilahnya mensupport apa yang kita sampaikan. Misalnya curhat ada yang kurang ini, oh iya. Jadi dalam komunikasi nonverbalnya bisa dalam anggukan, dalam tatapan mata, eye contact yang jelas, misalnya itu konteksnya dukungan, tanda-tanda dia mendukung dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, positiveness, bersikap positif dari apa yang disampaikan oleh komunikan. Audiens akan merespon dengan positif. Even itu misalnya informasinya kurang mengenakan, bad news misalnya, atau misalnya kabar yang kurang, katakanlah ada peristiwa yang menyedihkan, tapi berusaha mengambil hikmah dan positif yang baik karena mensupport. Keempat, empati, memahami perasaan orang lain. Memahami, bukan ikut merasakan, awas ingat, beda. Memahami perasaan orang lain dengan ikut merasakan itu berbeda. Karena sesungguhnya sulit sekali kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi memahami perasaannya. Misalnya ketika dia ditinggal sama pacarnya, dia akan nangis. Kalau kita kan mungkin karena tidak suka dengan pacaran, apa sih pakai nangis segala misalnya. Tapi kan kalau ketika teman kita curhat, dia nangis karena ditinggalin pacarnya, kita memahami dalam konteksnya ketika ditinggal oleh orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mungkin kita sayangi, pasti kita juga merasa sangat kehilangan. Jadi konteks untuk support komunikasinya seperti itu. Jangan langsung bilang ada yang pacaran kemudian ditinggal pacarnya kemudian bilang udahlah kamu pacaran itu ya udah dosa. Jangan menghakimi. Ketika menghakimi maka orang yang curhat dengan kita akan reject dan itu akan terjadi pemisahan. Nanti lagi nggak akan tuh kita merasa nyaman lagi, merasa disupport lagi dan menjauhi. Dia nggak ngerti. Dalam konteks mengerti itu sebetulnya memahami dan mendengarkan tadi. Kualitasnya adalah terbuka, saling mendukung, support. Udah kamu nggak boleh sedih, kamu harus membuktikan bahwa orang yang ninggalin kamu itu salah, kamu itu orang baik, kamu itu orang hebat. Kemudian bersikap positif, ambil hikmahnya deh. Mungkin dia bukan jodoh yang terbaik, mungkin dia bukan orang yang terbaik gitu kan. Kemudian juga kenapa sih harus terjadi pada kita? Kita sedang dipahamkan, kita sedang didewasakan, kita sedang dimatangkan. Karena filosofinya sederhana, ketika kita naik kelas, naik tingkat, kita nggak mungkin tanpa ujian, harus melewati sebuah ujian. Itulah kehidupan. Ketika kita misalnya menginjak pada kedewasaan, kematangan, maka usia kanak-kanak gitu kan, remaja itu akan bertransformasi. Maka ujiannya ada apa? Masalah, tekanan, cibiran, bulian mungkin gitu kan. Empati, memahami tadi. Kita coba pahami bahwa aku paham kamu pasti sedih gitu kan. Aku juga memahami pasti kamu down gitu. Tapi yuk kita bareng-bareng, saya support kamu, apa yang dibutuhkan yuk kita main atau apa gitu kan untuk menghibur dia. Dan yang terakhir atau yang kelima dari 5 kualitas umum efektivitas sebuah komunikasi adalah kesetaraan. Ketika terjalin hubungan komunikasi, adanya
kesetaraan, maka komunikasi itu dikatakan efektif. Jadi penting bagi kita ketika kita berkomunikasi dengan teman, kita membangun kesetaraan tadi, memahami perasaan, sehingga statement apapun, saran apapun akan diterima oleh mungkin yang ngeluh, yang menyampaikan pesan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas komunikator, atau kita bicaranya orang yang menyampaikannya. Kualitasnya bisa dikatakan efektif jika mampu menilai orang, tahu mana yang penting dan menghargai kontribusi orang lain, saling menghargai konteksnya. Jadi ketika misalnya saya cerita atau menyampaikan materi dengan cara menjelek-jelekan orang, maka itu bukan komunikasi yang efektif. Itu namanya mencari mencari pembenaran. Kemudian mendengarkan secara aktif. Ketika misalnya ada yang lagi kita cerita, kemudian ada umpan balik, dengarkan dengan baik. Kemudian syarat atau kualitas komunikator yang bagus, yang efektif ketika menyampaikan adalah bijaksana, harus bijaksana. Ketika menyampaikan kritik harus halus, tidak boleh menyerang personal gitu kan. Konstruksi, memberikan rasa hormat. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pujian. Kemudian konsisten. Di awal misalnya dia cerita apa terus kontraproduktif atau bertolak belakang dengan statement atau pernyataan selanjutnya. Jadi kualitas komunikator yang efektif itu satu, menilai orang itu dengan cara menghargainya, tidak menyalahkan. Kedua, mendengarkan secara aktif, bijaksana. Syarat komunikator itu selalu memberikan pujian, konsisten dengan apa yang dia sampaikan dan dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dia salah, dia akan mengakui kesalahannya. Jadi kualitas komunikator selanjutnya itu untuk syarat efektif komunikasi itu adalah dia mengakui kesalahannya, punya rasa humor. Jangan terlalu serius ketika kita ngomong. Kenapa? Bete, jenuh. Kita denger aja 5 menit, 10 menit mungkin agak masih fokus, tapi udah lewat setengah jam, kalau ceritanya itu terus kita akan bete dan jenuh, biasanya ngantuk. Ya penting menyisipkan humor, joke atau apa gitu. Kemudian memberikan contoh yang baik. Jadi kualitas komunikator yang baik itu, yang efektif itu dalam membangun komunikasi efektif itu adalah pertama, menilai orang dengan baik, mendengarkan secara aktif, bijaksana, memberikan pujian terbaik, konsisten dengan apa yang dia lakukan dan dia sampaikan, mengakui kesalahan kalau dia salah, memiliki rasa humor, memberi contoh yang baik, menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat. Yang terakhir, dari syarat komunikator agar komunikasinya efektif atau komunikator itu yang menyampaikan pesannya adalah menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat. Tidak melebar kemana-mana. Bagaimana sih agar kita mampu memahami atau mendengarkan informasi yang disampaikan komunikan? Pertama, memberikan perhatian. Nah, berarti kalau kita lagi mendengarkan nggak boleh melakukan apapun. Jadi ada filosofinya, kalau orang yang memperhatikan lagi gatal pun nggak kerasa. Tapi kalau orang yang nggak memperhatikan, nggak gatal pun segala kerasa. Hindari melakukan kegiatan-kegiatan di luar mendengarkan dan memperhatikan. Misalnya kita mainin pulpen, mainin dagu kayak gini, terus mainin gini gitu sambil mendengarkan. Otak orang itu secara umum disetting hanya bisa fokus pada satu hal. Ketika kita misalnya mainin jari tangan aja gini-gini, kita akan cenderung main di sini, fokusnya ke tangan. Gini ya, liatin kuku atau apa gitu kan. Sehingga message-nya nggak nyampe gitu kan. Jadi ketika kita memperhatikan message atau pesan dari komunikator adalah beri perhatian yang 100%. Kemudian pahami komunikasi verbal dan non-verbal. Misalnya kata-kata yang sulit dipahami, tanyakan. Atau misalnya gerakan-gerakan atau contoh yang kurang dipahami, klarifikasi. Sehingga kita paham apa yang disampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami simbol verbal dan non-verbal. Jadi penting kita agar kita cepat
paham dengan informasi yang disampaikan oleh komunikator adalah dengan cara kita memperluas wawasan, diskusi. Lihat sekarang lah media di YouTube, di IG, kalau atau baca buku atau artikel gitu. Kemudian menyimak untuk menganalisa dan evaluasi. Jadi agar kita paham dengan informasi yang disampaikan, maka kita butuh merespon. Mungkin menanyakan, Pak, maksudnya yang di sini gimana ya? Saya kurang paham nih gitu kan. Atau Pak, mungkin bisa diperjelas di bagian ini karena saya belum begitu menangkap message-nya yang disampaikan. Mutlak kalau kita hanya diam, otak kita hanya disetting untuk pasif, maka nggak akan ada reaksi apa-apa. Kemudian biasanya ini nih, kalau sekarang kita coba bicara tentang hambatan komunikasi. Pertama adalah hambatan fisik, ruang dan waktu. Nah, kayak sekarang nih, kalau teman-teman hanya menyimak seperti ini, kemungkinan terhambat karena kita tidak ada kekuatan emosi, hanya melihat, mendengarkan, mungkin sambil rebahan, sambil ngelamun, sambil apa gitu ya, sambil mengerjakan yang lain, hanya audio saja. Itu akan mengurangi efektivitas dari komunikasi. Biologis misalnya ketidakmampuan tadi ya lagi sakit kitanya, itu akan mengurangi efektivitas dalam menerima message. Kemudian intelektual, kalau kitanya kudet, kurang update gitu ya, jadi kaum rebahan gitu. Itu akan menghambat misalnya komunikatornya memberikan istilah-istilah asing, istilah-istilah baru. Kita akan loading gitu. Kita akan terjebak, itu apa ya artinya. Jadi penting untuk kita gaul supaya apapun message yang disampaikan kita akan secara cepat menerima message itu. Kemudian yang keempat adalah hambatan psikis, yang kejiwaan emosi ya. Orang yang lagi marah, lagi sedih, nggak bisa diajak ngobrol secara jernih. Jadi kalau kita lagi marah, lagi sedih, mendingan diem deh. Jangan ngomong, jangan ngomong, jangan membuat sebuah keputusan, atau mendengarkan pun nggak akan sampai. Jadi perlu kita menenangkan diri. Lagi marah, lagi sedih, kita penting untuk diam dulu. Kalau dalam Islam itu kita harus wudu dulu, sholat misalnya. Perlu tenang karena orang yang mencari ilmu itu harus tenang. Makanya ada doa untuk mencari ilmu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima, hambatan dalam komunikasi itu bisa kultural atau budaya. Kita bicara misalnya saya ngomong bahasa Sunda, teman-teman ada orang dari Kalimantan, dari Papua, dari Timor Leste atau dari mana gitu ya, nggak ngerti bahasa Sunda, itu menghambat komunikasi. Maka penting ketika kita bicara atau ngobrol menyampaikan komunikasi bahasa yang dipahami oleh audiens atau lawan bicara kita gitu. Karena itu kalau bahasanya bahasa yang tidak dipahami, itu akan menghambat dari message-nya itu sendiri. Kemudian kesulitan berkomunikasi yang paling besar sebetulnya berasal dalam diri kita sendiri. Kurang yakin, kurang percaya diri. Nah, ini nih message-nya atau pesan pentingnya. Ketika kita kurang yakin, kurang percaya diri, memandang orang lain kurang, lebih banyak mendominasi, tidak mau mendengar, tidak ada empati, apalagi egonya tinggi, kemudian merasa paling benar, maka komunikasi itu tidak akan pernah efektif. Kenapa? Karena tidak ada kesetaraan, gitu kan. Anda mampu menyusun pikiran Anda dengan lebih mudah dan lebih efektif jika Anda mengingat-ingat struktur pembicaraan, apa yang akan dibicarakan, isi pembicaraan, dan apa yang telah Anda bicarakan. Sehingga teman-teman akan terstruktur ketika ngomong. Teman-teman akan lebih paham ketika bicara dan ini. Dan ada sebuah rumus ketika ini adalah ketika kita ngomong di depan, rumusnya SOLER, SOLER. Face your client atau menghadap. Ketika kita ngomong berhadapan dengan klien kita atau lawan bicara kita, kemudian buka ekspresi muka, kita ada keterbukaan. Kemudian yang lagi ngomong, kalau kita lagi bicara, kita harus condong pada orang yang diajak bicara. Lagi kita bicara, kita harus menandakan bahwa kita perhatian gitu kan. Kemudian
ada eye contact. Saya udah kita bahas di pembahasan di awal bahwa eye contact itu perlu ketika kita bicara dengan lawan bicara, kita harus ada eye contact. Jadi bertemu mata dengan mata gitu, ada pandangan dengan pandangan, tapi tidak boleh lebih dari 5 detik. Jadi ada jeda ketika kita, jangan terus liatin seolah-olah kita benci atau misalnya nggak suka sama dia. Jadi ada pengaturan eye contact. Kemudian yang terakhir ada dari rumus Soler ini adalah tadi S itu dari show face your client, smile, not at client. Kemudian O-nya open, kemudian L-nya lean toward client, E-nya adalah eye contact, dan R-nya adalah relax atau relax. Jadi ketika ngomong dalam keadaan tegang, marah, sedih, itu tidak akan efektif dalam komunikasi atau bicara. Tapi ketika kita bicara atau ngobrol, penting untuk kita rileks, santai, sehingga message-nya akan sampai. Karena di situ ada kesetaraan, empati, gitu kan, seperti itu. Kemudian perilaku-perilaku atau bahasa tubuh yang mendukung agar komunikasi kita menjadi efektif. 1. Bersalaman, kemudian mempersilahkan duduk, be patient, sabar, kemudian tidak memotong pembicaraan, kemudian menjaga kerahasiaan kalau itu memang informasinya minta dirahasiakan, tidak menilai, menjudgment orang yang lagi bicara, oh kamu mah orangnya egois, jangan, gitu kan. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, menanyakan, kenapa sih kamu melakukan itu? Kenapa sih kamu bisa seperti itu? Ada klarifikasi. Kemudian menghargai apapun pertanyaan atau pendapat orang. Jangan menjudge itu salah, saya nggak setuju, nggak. Jadi, oh itu bagus, tapi hemat kalau saya pendapat seperti ini. Nanti mungkin di situ ada semacam jalan tengah atau komunikasi tengah. Kenapa sih kita melakukan seperti itu? Kemudian tujuan mendengarkan secara efektif dan bertanya. Penting kita agar komunikasi kita efektif itu didorong lebih menarik dengan cara buat kuis, bukan buat pertanyaan, buat sebuah games mungkin, simulasi mungkin gitu, sehingga komunikasi akan menjadi lebih efektif dan menarik. Kemudian terakhir tips dalam mendengar aktif. 1, terima apa adanya. Jadi kalau mau ngomong ada filosofinya, buat gelas seperti gelas, kosongkan gelasnya. Jangan, ini mas saya udah pernah, ya nggak akan bisa masuk. Jadi buat curious kita, rasa penasaran kita jadi tinggi. Oh ini kayaknya bagus nih, ini baru nih, meskipun kita mungkin pernah, tapi kayaknya beda nih gitu kan. Jadi kosongkan gelas itu. Jangan kalau gelas yang sudah penuh airnya diisi air lagi akan tumpah. Jadi kalau kita sudah merasa hebat, merasa jago, merasa bisa, apapun informasi nggak akan nyampe. Kenapa? Karena kita sudah merasa hebat, sehingga tidak akan efektif komunikasinya. Dengarkan apa yang dikatakannya, tempatkan diri di posisi lawan bicara. Jadi kira-kira kalau kita ngomong ini enak nggak gitu, kalau tidak dihargai gitu kan. Kemudian lakukan pengulangan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas, kurang baik, kurang bagus, kita tanyakan, klarifikasi, kira-kira ini bagus atau enggak. Oke, itu saja saya kira yang materi kali ini yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi efektif. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa tetap produktif, jaga efektivitas, jaga semangatnya untuk selalu berkarya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.